Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Silakan Datang. Sila, ini sila. Salah. Parang pang pang pang. Salah. Silakan datang sesi lain kehidupan rumah tangga. Kali ini tema kita adalah keluarga kedua. Seperti hal yang lumrah di luar itu banyak terjadi keluarga kedua yang bukan saudara, yang bukan saudara, tapi sudah melebihi keluarga, kayak teman komunitas, sahabat. Nah, di sini saya juga kedatangan tamu Saldi. Jadi ini teman saya kenal di komunitas. Tapi kita beda Gara-gara komunitas. Kenal gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Pertama di mana Ki? Pertama ketemu di mana tuh? Di rumah di The King. Salah satu warkop. Seingatku saya di The King. Di The King. Terus mulai kayak bikin konten sampai ada yang namanya Tubelens. Oh iya, di situ akrab. Di situ mulai waktunya pertama di open mic. Pertama ketemu di open mic cuma belum akrab. Kayak hanya tahu nama. Justru enggak setahu itu hari. Saja tahu kita. Nah, situ deh The King. The King kayak bicara-bicara kombut. Baru satu tim di Tubelens Project. Satu tim di Tubelens. Masih ada Tubelens. Berat ya. Saldi, ada tidak orang yang kau anggap kayak saudaramu sekali, tapi tidak saudara kok? Ada. Bilang ke bapakmu setunjuk. Ada. Pasti ada lah. Tapi rata-rata itu orang pasti ada yang namanya saudara tapi tidak saudara. Pasti ada kayak saya ada. Yang teman dari kecil sampai sekarang alhamdulillah masih bawa. Belum ada yang namanya pertengkaran dari kecil sampai sekarang. Tetap solid sampai berubah sampai sekarang. Serius. Kalau saya termasuk orang yang tidak memiliki banyak teman. Untuk pada ulangku di Makassar tuh. Oke. Itu tuh aja. Sahabat yang ada. Tapi kalau dia pernah kok kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapamu? Pernah kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa. Kayaknya belum pernah. Kayaknya belum pernah. Dulu ini siapa-siapanya kayak bagaimana dulu ini? Maksudnya kayak temanmu aja tapi kehilangan sekali kok. Akrab sahabatmu ceritanya kayak merantau atau kalau kayak begitu saya pernah. Atau meninggal. Saya pernah itu. Banyak itu begitu. Ada teman yang kayak tiba-tiba pergi merantau dan lain-lain. Intinya banyak lah. Lama aku move on tidak sih? Ya tergantung gini sifatnya kayak bagaimana ini. Memangnya kayak kayak akrab ke bawah apa? Udah bisa ke baju sedikit kaca. Capek leherku sampai. Cuma ya kalau kehilangan memang kayak kurang misal dia kayak pergi merantau kayak kurang cuma kayak ya tidak terjadi apa-apa kalau enggak deh ya tetap berjalan kayak biasa ya semua kembali juga ke baiknya itu orang. Tapi ya kalau saya menurutku karena misal begini ada sifat tanda baku cocok sama saya ya wajar lah. Nah terus tiba-tiba kayak menghilang pergi merantau ya enggak ada biasa ya nggak mau pergi merantau. Berusaha ada podcast kayak tadi hargai minta temennya. Apa dah di depanku gimmick terus. Gimmick. Kita setengah mati tahan ketawa. Dia setengah mati melucu. Oh ya, ini yang mau saya tanyakan. Betul itu tidak pernah aku berkelahi? Betul.
Tapi ada tidak pengalaman terkesan yang kau alami dengan sahabatmu? Yang paling berkesan apa di? Yang paling berkesan itu kalau tentangku sama dia ya, yang masalah cewek. Wis, fuckboy. Bukan masalah fuckboynya, masalah perjuangan. Nah, ini temanku, nah, dia punya cewek dari Limbung. Dia biasa kayak misal temu kangennya itu biasa kayak sebulan sekali, sebulan atau bahkan 2 bulan sekali ketemu karena jarak. Dan kalaupun ketemu dia yang antar pulang lagi ke Limbung. Itu jauh itu Limbung. Kalau dia sama ya waktu ku pacaran, dia yang paling tahu itu waktu saya teleponan sampai ketiduran. Iya kah? Misal kayak bicara begini tapi lewat telepon tak tidur kak. Dan yang paling berkesan itu yang tadi masalahku yang putus kak, gara-gara perbedaan film. Dia nonton India, saya nonton anime. Biasa itu jadi pertengkaran, bertengkar, putus kak. Gara-gara begitu sih. Mungkin kan datang apa di nggak masuk akal masa gara-gara begitu. Cuma ya faktanya. Tapi apa alasanmu sehingga kau anggap keluarga? Pasti Ya. ada alasanmu tersendiri toh. Ya kayak bagaimana di, susah juga ya bang, yang apa di, susah dijelaskan dengan kata-kata. Susah dijelaskan dengan kata-kata, cuma ya baik apa di, dia mi kayak tahu semuanya baik burukku lah. Saya juga tahu dia kayak bagaimana baik buruknya. Nah, jadi ya layak nih kayak dibilang saudara lah. Ada, tapi masih sering kau ketemu sama sekarang itu. Tetangga aja. itu Biasanya waktu di kerja Malangka kantoran. aja bang di Malangka jadi rumahku dari rumah nah. Misal Malangka 5 langkah tuh ada mah di pintu depan nah. Jangan seringnya ke kata-kata rumahnya. Bro. Garam tak dulu bro. Aduh. Tidak dong. Misalnya toh, Hmm. ada sesuatu yang mau kau ungkap ke dia tapi tak bisa kau ungkap sih. Apa di? Nah, jika enak karena langsung saja bilang ke dia. Misal ada yang tidak kusuka di dia toh, langsung dia bilang, "Nanya aku begini apa kok?" Karena kata-kata terbiasa gitu. Jadi kalau dibilang kayak ada mau diungkapkan ya tidak ada ji. Kalaupun ada pasti bilang langsung. Nah. Terakhir, apa harapanmu untuk persahabatan ya, bukan untuk dia. Apa nih persahabatan ya, harapanku ya apa ya, saling mengerti mami kita bagai kepompong. Misal kalau ada perlumu bilang, saya juga kalau ada perlu harusnya bilang sih, iya. Cuma ya, intinya harus begitu, harus bilang saja karena lama ke bawa ini. Dan kalau ada perlu langsung bilang saja. Kalau bisa aku dibantu. Kalau tidak mohon dimengerti. Tapi bukan cuma seharusnya bukan cuma saya sih yang harus merasa begitu. Semua orang kayak anak. Biar di mana kita minta tolong, tapi kalau bisa kita ditolong dibantu kita. Ya, tapi kan beda ceritanya kalau sahabat. Iya. Pernah tidak? Biar juga sahabat bang toh. Biar juga sahabat belum tentu kita bisa tolong. Karena ada juga fase yang dimana bisa dia kayak anu sendiri. Tapi beda ceritanya kalau sahabat bos. Iya. Pasti dia bantu ke buka jalan. Memang dia bantu ke buka jalan, cuma apa di, biasa juga ada orang misal saya, bukan misal dia kan, memang kadang nggak begini. Biasa ada masalahku, nggak langsung ku tanya, nggak langsung cerita sama dia, tapi baru saya dulu cari sendiri jangan keluarnya apa tuh, kasih selesai. Kecuali memang kalau buntu mak, misal mentok sekali mak, baru ke cerita sama dia. Situasi yang tersulit apa yang pernah kau lalui waktunya minta tolong kok? Ya waktu ku minta tolong itu yang masalah Dipukul kok? bukan. Oh, bukan. Kalau dipukul ya enggak, cuma yang ini yang masalah dana ini bang.
Yang ku ingat sekali tuh waktu ku masih pacaran masih pakai HP Samsung yang 2. Nah, masih pakai Samsung yang 2 yang tidak ada kamera depannya. Yang kalau mau video call itu harus dipakai cermin supaya bisa dilihat. Ada juga pengalaman tuh begitu. Dan baru-baru ini sudah menikah itu temanku. Oh, itu HP ku nggak ada kameranya. Tuh, segade HP ku untuk ajak pacarku nonton ST12. Di mana itu Makassar? Pare. Oh di Pare. Jadi saya kalau mau ke SMS sama pacar, harus ke pinjam HP-nya, dan setiap pulang sekolah itu kan satu tongkrongan aja, putung di pulang. Dulu itu masih sayang sekali Pak, ada promo SMS kirim 1000, kirim 10 kali gratis 1000 SMS. Jadi ganti-gantian gak pakai HP masih chatnya pacar masih masih gantian begitu. Oh ya, pernah aja begitu. Oh, aku ingat sekali tuh momen sampai pas mau ketemuan. Mungkin dia temani Kak pergi di pasar, namanya Pasar Senggol. Itu hari di Makassar. Pare. Oh, di Pare. Paket. Asia. Toh, di Pare. Paket. Pokes tidak jelas isinya. Anjing. Kayak masuk aku saja jauh lebih bagus lagi. Ada bisa jalan. Mahal kita wujuhan. Lanjut. Jadi kan itu Pasar Senggol. Kayak ada khusus baju yang anak-anak muda, ada cakarnya khusus juga, ada juga penjual ikannya. Dan ternyata pada saat itu dia kan ikut jadi sama keluarganya, omnya. Terus dia jalan di belakang sama sepupunya kak, keponakannya kak, pegang tuh. Lucunya omnya itu dibawa ke Senggol, dipenjual ikan, becek. Marahnya temanku, ngajar deksi begini kak, pakai sepatu Thomas sekarang mau dia teman di lending. Kenapa penjual ikan? Dia yang beli bensin motornya. Kasih ku wanti-wanti memang itu. Rom, nggak ada ini uangku. Atau dia aja ke kafe tuh bilangnya pakai jaga-jaga, dan saya temani ku ada jual. Orang kaya memang kata temanku. Demi temani kak, malamnya pasti lah. Apa aja bahasanya kalau di sini? Apa sih namanya? Tapi bel lagi tidak bang begini. Yang misal yang kalau kayak masih zaman-zamannya SMS apa tuh? Nggak bisa kayak kayak live foto. Kalau zaman-zamannya SMS apa tuh? MMS dulu. Iya, MMS dulu. Cuma sering kak begitu di MMS. Cuma minim, setahu gue sana minim orang yang pakai MMS karena lebih mahal pulsanya. Iya 1000. Pakai MMS maka dulu itu. Bukan kaya tapi dipaksakan. Tapi begini. Bukan lagi nih rasanya tuh misal kayak SMS-an sama cewek. Belum pagi baru ketemu muka. Nah ekspektasinya nih cewek di kita tuh tinggi, cakep pasti nih. Nah pergi ke sana sama teman tak, tapi yang kira nih cewek kita ini dah teman tak. Enggak saya gitu, kau pernah? Saya pernah ya dikasih begitu. Kayak ini cewek tapi sama sahabatmu yang kau cerita? Bukan, sama temanku. Karena itu hari dia pesantren gitu, ternyata ada lah. Dia pesantren pernah begitu. Kok juga pap 3 orang. Nasem yang pilih yang terbaik. Saya enggak aja, tapi memang dulu RDR kak, dia kan di Bone tinggal. Di Bone tinggal tuh. Semoga dia tidak nonton konten ini ya. Ya, saya juga semoga dia tidak menonton ini. Nah kakak sahabat mau jenuh bahas. Ini menjalar ini ke mantan sen. Oh sisi lain betulan dari kehidupan rumah tangga. Pokok bahas itu episode kedua, ada mantan terindamu. Mantan terindah. Tidak ada mantan terindah, cuma kalau dibilang kayak orang terindah ada lah. Oke, nanti kita bahas di episode kedua, saya juga punya ya. Kita fokus ke sahabat dulu supaya tidak lari dari tema. Tadi sampai mana? Saya ceritakan sahabat kita. Oke. Ya, buat dia yang ngongkos kak, dia yang anda
ada kapan sekitar 5 tahun tidak pernah ketemu satu kota aja. Tidak pernah ketemu. Apa yang ketemu? Gara-gara apa tuh, sibuk atau apa? Sama-sama sibuk. Oke. SMA. Beda sekolah kan cuma sama lingkungan baru-baru ini menikah cuma karena ngetau mamaku toh masuk rumah sakit dan pergi aku japri ya baru-baru kan DM Instagram tadi Saldi bilang itu temamu pengorbanan. Nah, ada gak rasa bersalah atau tidak enak hewannya aku pakai apanya? ya pasti ada lah, karena dia pasti juga ada butuhnya tuh. Pasti ada butuhnya orang. Tapi golongannya temanmu kaya kan memang? Ya kayak biasa aja juga bang. Biasa aja. Intinya yang bisa termasuk yang berkecukupan lah. Kalau dibilang kaya tidak, miskin juga tidak. Siapa namanya? Saya punya sahabat itu namanya Dito. Oke, Dito, kamu beruntung punya teman namanya Saldi. Beruntungnya karena banyak pahalamu bantu kodok. Anda beruntung bisa berteman dengan anak yatim. Ya, lumayan itu. Anak yatim di atas kepalanya bisa dapat pahala. Ada hadisnya tuh bang, kalau salah itu. Jangan disebut, takutnya salah. Takutnya salah, intinya ada. Lagi. Oh. Ada, saya pernah baca itu, Anda tahu. Dan itu punya ada. Oke, buat Saldi, terima kasih banyak sudah menemani saya. Siap, sudah bang. berkunjung di kamar saya. Siap. Dan apa yang mau kau sampaikan Di Jito pribadinya? Nggak kayak apa bang? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Saya langsung Tapi kenapa ini bang, kayak ada suara-suara ku dengar ini? Bapak. Ada kayak suara bapak, kedengar. Nggak ada konek. Bapak abor. Nggak ada konek. apa? Ada konek. Jangan skip. Nanti dikat ini bang, nanti dikat. Oke, terakhir. Lebih enak memang kalau bahas begini di kan. terakhir sekali betul Pak, sekali ini. 1 bit untuk sahabatmu. 1 bit. Untuk sahabatmu. Dah ada bang. Bikin toh. Komedian harus sigap. Dia harus sigap. Nggak perlu jangan ya bang, kayak beat atau apa di cuma. Respect tipis-tipis lah. Tidak ada bang, tapi intinya tuh ini temanku. Respect sama dia karena ada lomba, tapi dijahili lah, sama temannya. Kan ada lomba stand up antar sekolah. Saya bantu ini temanku 1 minggu, 1 minggu bikin materi. Baru saya datanya ke ketua sisku, Nasura juga ikut lomba, misal dia ikut ke lomba. Lomba stand up antar sekolah. Kuliah ke posternya ternyata sama lomba yang ikuti temanku. Baru paginya pindah tanya ke bang, malamnya lomba mi. Ada di posisi begitu, baru ini 1 minggu full temanku ku bantu bikin materi. Dia ini mengalah kok. Nah, mengalah ya dong. Jadi tetap aku bilang oke, ikut ja toh. Karena aku kira saya tidak ada materi, ikut temanku bisa jadi juara 1. Dan ternyata juaranya. Dan ternyata juara 1-nya saya, juara 3-nya temanku. Wah, yang penting sama-sama juara. Yang penting sama-sama juara. Ya rugi dong. Oke, itulah. Tapi respectku sama dia berarti nampil setelah juri. Iya, karena itu hari jurinya Om Ais dari Universitas gua tuh. Iya gua. Om Ais jurinya itu hari di salah satu event for Sisma. Om Ais itu hari jurinya. Dan temanku nampil itu sudahnya Om Ais karena kayaknya panitia ditanya, kita bilang bagaimana dari Man 1 ada komiknya nampil atau tidak. Dia bilang tidak ada. Padahal ini temanku dari tadi menunggu. Baru itu saya tanya panitia, bilang ada dari Man 1. Jadi dia nampil itu setelah Om Ais. Pecahnya. Alhamdulillah. Tidak lucu.
Ada lah lucu-lucunya, ada lah. Ada dong. Ada lah. 4-5 bit aman. Selebihnya. Tapi itu yang kasih juara 3 bang. Ya oke. Kita ketemu lagi di silahkan datang selanjutnya. Sisi lain kehidupan rumah tangga. Masya Allah.